Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mencoba menjelaskan dari beberapa gambar yang ada di depan saya. Ini gambar pertama, gambar kedua, dan ini gambar ketiga ya. Ini adalah sebuah power supply yang digabung dengan beberapa alat seperti blower dan solder station. Dari gambar ini bisa kita lihat ada beberapa potensio ya. Potensio yang pertama untuk mengatur tegangan, yang kedua untuk mengatur arus, yang ketiga untuk mengatur panas dari solder uap, yang keempat untuk mengatur angin dari solder uap, yang kelima untuk mengatur solder station ya. Ini lampu indikator, ada 4 lampu indikator. Yang pertama yang warna kuning ini adalah indikator untuk short ya, tegangan short. Yang kedua ini yang warna merah untuk indikator power. Yang ketiga ini untuk indikator power dari blower atau solder uap. Yang keempat ini indikator untuk solder station. Ini adalah panel pole dan ampermeter yang membaca berapa volt dan berapa ampere untuk power supply-nya. Yang ini adalah panel untuk pembacaan suhu, bisa untuk suhu solder uap ataupun suhu solder station. Yang ketiga ini adalah panel untuk pembacaan tegangan AC ya, karena di sini solder uap ini terbaca tegangan AC-nya gitu di sini ya. Ini switch untuk memilih probe yang dari hitam ke kanan atau dari hitam ke kiri. Yang ini konektor CB ya, untuk konektor untuk ini, untuk blower ini, untuk solder uap ini. Terus yang ini untuk soldernya, yang ini ya, solder station. Ini switch on off untuk memilih ya. Di switch ke sebelah kiri dia on untuk ini, untuk solder uap. Di switch on ke kanan untuk solder station. Terus kemudian ini adalah switch on off untuk solder uapnya. Yang ini adalah switch on off untuk power supply-nya ya, yang ini. Untuk semua alat ini on off-nya dari sini. Kemudian untuk skemanya, ini adalah skema keseluruhan. Dari skema ini ada 3 blok penting ya. Blok power supply yang ini, power supply ke sini, ini adalah blok power supply yang pertama. Yang kedua ini adalah blok solder station yang ini. Terus kemudian yang ini adalah blok solder uap di sini. Listrik PLN masuk ke AC to DC ya, 24 volt 4 ampere atau 6 ampere, atau bisa dikatakan ini trafo lah. Inputnya masuk ke XL4016. Ini mampu mengeluarkan arus 12 ampere, bahkan saat dites kemarin nyampe 15 ampere. Terus dari XL4006 outputnya yang plus langsung ke probe ini ya, banana, jack banana. Terus yang hitamnya
dihubungkan ke panel pol ampermeter yang hitam. Jadi seperti ini. Yang ini yang kabel 2 biji, yang ini ya. Yang hitam ini masuk ke sini, yang merah ini nanti ke sini gitu. Jadi yang hitam ini masuk ke voltmeter, ampermeter, kemudian outputnya yang merah jadi min gitu ya. Ini untuk jadi min. Terus untuk kabel 3 ini, yang 3 ini ya, yang 3 ini, yang merah dan hitam ini untuk menghidupkan LED. Yang ini ya, menghidupkan LED ini, lampu ini. Terus yang sumbernya dari 12 volt dari ini, dari XL4005 sumbernya dari AC to DC converter yang ini. Langsung ke sini. XL4005 ini langsung kita setting di ini, probe ini diputer ya, di ke 12 volt, karena gunanya untuk ini untuk menghidupkan LED ini, volt dan ampermeter. Terus untuk LED ini termometer XHB310 digital 12 volt. Ini bisa, ini panel untuk membaca suhu ya. Ini bisa mencapai 800 derajat Celcius di sini. Terus ini juga nanti bisa digunakan untuk kipas pendingin. Yang warna kuning ini yang warna kuning ini adalah kabel untuk pembacaan tegangan ya. Tegangan yang warna kuning masuk ke sini. Kemudian dihubungkan juga ke plus dari ini ya. Ini gunanya untuk mengaktifkan ini atau ini gitu ya. Solder station di sini menggunakan mesinnya menggunakan PWM. Ini sebenarnya buat menghidupkan motor itu, kipas. Tapi bisa juga untuk menghidupkan solder ini, solder station ini. Inputnya langsung dari sini, AC to DC 24 volt. Inputnya dari sini. Terus kemudian dihubungkan ke switch 3 fungsi ini. 3 fungsi yang ini ya. Yang ini di tengah, ke arah kiri dia hidup untuk ini, ke arah kanan dia hidup untuk ini. Terus dari sini switch ini masuk ke sini ya, ke input PWM. Output PWM-nya untuk masuk ke konektor CB nanti untuk solder station ini. Ini heater ya, outputnya jadi heater untuk pemanas solder station ini. Kemudian blok yang ketiga adalah sensor dulu ya. Ini adalah sensor untuk membaca suhu, bisa membaca sampai 800 derajat Celcius. Seperti ini ya. Jadi ini probe sensor suhunya. Yang ini merah dan hijau, yang merah untuk plus, yang hijau untuk min. Ini tidak boleh kebalik. Yang ini ya. Probe ini. Yang merah dihubungkan ke switch untuk menghidupkan, untuk memilih pembacaan dari sini atau dari solder uap di sini. Yang ini. Untuk probe ininya bawaannya nggak usah dipasang, dia di solder sini sudah terdapat sensor suhu di sini sudah ada. Jadi yang ini tidak usah dipasang. Untuk kabel merah ini untuk sumber ya, ini sumber
tegangan untuk menghidupkan LED ini. Diambil dari XL4005 yang ini. Kemudian blok yang ketiga ini adalah blok solder uapnya. Solder uap ini menggunakan dimmer AC ya, dimmer AC. Dan PWM DC 5 sampai 35 volt. Tapi tergantung inputnya. Kalau misalnya inputnya 12 volt ya keluarnya 0 sampai 1 sampai 12 volt. Kalau misalnya inputnya 24 volt berarti keluarnya 1 sampai 24 volt. Untuk solder uapnya input dimmer langsung dari ini ya, dari listrik PLN dari listrik PLN. Terus di sini ada saklar untuk menghidupkan dan mematikan ini ya. Terus yang satunya inputnya dari relay 12 volt. Jadi dari PLN masuk ke kaki COM di relay. Kemudian output dari relay di kaki NC ya, normally close. Ini masuk ke dimmer. Kemudian sumber tegangan relay ini diambil dari XL4005 yang ini. Sumbernya XL4005 ini sumbernya dari sini. Cuman nanti ada switch di sini ya, switch on off yang tadi itu. Gunanya untuk memilih antara hidup soldernya atau hidup blowernya gitu, atau solder uapnya. Ini sudah disetting 12 volt seperti biasa, yang ini juga 12 volt. Terus di sini ada dioda IN4002 ya. Kemudian dari relay outputnya masuk ke kaki konektor CB gitu ya, konektor CB yang kaki nomor 2. Kaki nomor 2 ya. Terus kaki nomor satunya inputnya dari XL4005 ini, dari min ya. Tapi sebenarnya ini kebalik juga tidak masalah sih yang ini. Yang ini 1 dan 2 adalah pin range switch ya, atau sensor magnet ini, range switch. Kemudian yang ketiga, yang pin 3 dan pin 4 itu adalah heater, diambil dari dimmer ini. Dari dimmer. Output dari dimmer masuk ke kaki nomor 3 dan 4. Dia menjadi heater untuk solder uapnya. Kemudian dihubungkan juga ke voltmeter AC ini. Kemudian untuk probe nomor 5 dan untuk pin nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5 ini untuk probe hitam atau min ya, dari sensor suhu. Terus yang nomor 6 ini dari sensor suhu juga, tapi di sini melewati switch. Gunanya untuk memilih antara solder atau solder uap yang hidup gitu ya. Kemudian untuk anginnya diambil sumbernya dari sini, dari switch on off di sini 24 volt. Terus outputnya masuk ke konektor CB kaki nomor 7 dan nomor 8. Nomor 7 dan 8 ini kipas. Ini kebalik sih sebenarnya. Yang nomor 7 harusnya kipas min di sini ya. Yang nomor 8 kipas plus. Ini tidak boleh terbalik, yang ini. Tidak boleh terbalik. Perlu diketahui gagang solder uap
itu punya beberapa tipe. Ada yang 3 kabel, 2 kabel, 5 kabel, 4 kabel, terus 7, 8 kabel. Ini di sini saya sebenarnya menggunakan 7 kabel. Cuman karena seharusnya pakai 8 kabel, akhirnya dari dirubah di dalamnya ini. Dari kabel ini dirubah, ada banyak perubahan di sini ya. Diganti menggunakan 8 kabel, gunanya untuk kabel pertama dan kedua adalah untuk red switch atau sensor magnet, kabel 3 dan 4 untuk heater, kabel 5 dan 6 untuk sensor suhu yang ini, kabel 7 dan 8 untuk kipas dari sini ya, untuk anginnya, angin blower gitu ya di sini. Jadi untuk gagang solirnya perlu diketahui dulu jalur-jalur yang ini ya, yang ada di dalam sini. Heaternya kaki nomor berapa, terus red switchnya kaki nomor berapa, sensor suhunya kaki nomor berapa, itu perlu diketahui dulu, perlu dicek. Sama juga seperti yang ini, gagang solir ini, solar station ini dirubah juga. Heaternya kabel nomor berapa, terus suhunya kabel nomor berapa, harus disamakan dengan ini. Dengan ini nih, 1 dan 2 heater, terus 3 dan 4 suhu, 5 ini not connector karena ini sebenarnya 4, yang ini tidak terpakai.